Hey guys, wudhu pakai satu gayung ini cukup banget. Bahkan Nabi SAW menggunakan air lebih sedikit lagi daripada itu. Tapi pertama saya ingin ngingetin beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam wudhu. Pertama yang sering terjadi adalah gak tahu batasan wajah, sehingga ngebasuh wajahnya gak sempurna, paling cuman segini. Padahal wajah tuh batas atasnya ini nih, pas mulai tumbuh rambut. Batas kanan kirinya tuh yang telinga yang kecil ini, batas bawahnya tuh bagian sini. Itu harus terbasuh semuanya, jangan sampai ke skip. Kesalahan kedua adalah tidak membasuh jari jemari lagi setelah membasuh wajah. Biasanya kan di awal kita udah cuci tangan nih. Itu cuci tangan yang awal hukumnya sunnah. Maka jangan sampai setelah ngebasuh tangan, hidung, mulut, lalu wajah, pas membasuh tangan, bagian jari jemari gak dibasuh lagi. Ini gak sah nanti wudhunya. Ya karena waktunya terbatas, maka kita basuhannya satu aja ya. Yang sunnahnya tuh 3-3-3, tapi ini sekedar untuk edukasi, jadi satu dulu. Pertama kita ngebasuh tangan, ini sunnah ya. Sambil niat di hati lalu baca basmalah, bismillah. Basuh mulut dan hidung sekaligusin ya. Selanjutnya basuh wajah. Ingat batasan wajah ya. Masukin tangan ke gayung. Kemudian membasuh tangan, jangan lupa jari jemari harus dibasuh lagi. Sehingga gini. Seperti itu. Kemudian yang kiri, ingat jari jemari harus dibasuh lagi. Kemudian basuh kepala, kita ambil air sedikit lalu dibuang dulu airnya, lalu diusap ke belakang, lalu ke depan lagi, lalu dari kepala langsung ke telinga. Dan yang terakhir basuh kaki. Sudah yang kanan, lalu kiri. Ya masih ada setengah gayung lagi teman-teman. Kalaupun dipakai 3-3-3 itu boleh. Yang jadi pertanyaan, kalau masukin tangan ke dalam gayung apakah berubah airnya menjadi mustakmal? Nanti ada penjelasannya di kolom deskripsi atau di kolom komentar, oke? Biar teman-teman paham tentang masalah air mustakmal, insya Allah. Sekali lagi ya. Hey guys, wudhu pakai satu gayung ini cukup banget. Bahkan Nabi SAW menggunakan air lebih sedikit lagi daripada itu. Tapi pertama saya ingin ngingetin beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam wudhu. Pertama yang sering terjadi adalah gak tahu batasan wajah, sehingga ngebasuh wajahnya gak sempurna, paling cuman segini. Padahal wajah tuh batas atasnya ini nih, pas mulai tumbuh rambut. Batas kanan kirinya tuh yang telinga yang kecil ini, batas bawahnya tuh bagian sini. Itu harus terbasuh semuanya, jangan sampai ke skip. Kesalahan kedua adalah tidak membasuh jari jemari lagi setelah membasuh wajah. Biasanya kan di awal kita udah cuci tangan nih. Itu cuci tangan yang awal hukumnya sunnah. Maka jangan sampai setelah ngebasuh tangan, hidung, mulut, lalu wajah, pas membasuh tangan, bagian jari jemari gak dibasuh lagi. Ini gak sah nanti wudhunya.
Ya karena waktunya terbatas, maka kita basuhannya satu aja ya. Yang sunahnya tuh 3-3-3, tapi ini sekedar untuk edukasi, jadi satu dulu. Pertama kita ngebasuh tangan, ini sunnah ya. Sambil niat di hati lalu baca basmalah, bismillah. Basuh mulut dan hidung sekaligusin ya. Selanjutnya basuh wajah, ingat batasan wajah ya. Masukin tangan ke gayung. Kemudian membasuh tangan, jangan lupa jari jemari harus dibasuh lagi. Sehingga gini. Seperti itu. Kemudian yang kiri. Ingat, jari jemari harus dibasuh lagi. Kemudian basuh kepala. Kita ambil air sedikit, lalu dibuang dulu airnya, lalu diusap ke belakang, lalu ke depan lagi, lalu dari kepala langsung ke telinga. Dan yang terakhir basuh kaki. Sudah, yang kanan, lalu kiri. Ya masih ada setengah gayung lagi teman-teman. Kalaupun dipakai 3-3-3 itu boleh. Yang jadi pertanyaan, kalau masukin tangan ke dalam gayung apakah berubah airnya menjadi mustakmal? Nanti ada penjelasannya di kolom deskripsi atau di kolom komentar, oke? Biar teman-teman paham tentang masalah air mustakmal, insya Allah.